Haleluya. 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 Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Sabar dalam Kesesakan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang akan kita lihat adalah ayat 12 bagian B. Sabarlah dalam kesesakan. Saudara yang saya kasihi, di dunia serba canggih sekarang ini, kesabaran adalah suatu sifat yang sulit ditemukan dan menjadi barang langka. Orang zaman sekarang ini semua ingin serba cepat, ingin serba instan, termasuk apabila menghadapi kesesakan, ingin cepat dapat jawaban. Mereka tidak mau menunggu lama-lama. Padahal kalau kita mau memperhatikan perjalanan hidup kita di dunia ini, sebenarnya banyak waktu kita pakai untuk menunggu. Waktu kita kanak-kanak, kita menunggu untuk menjadi dewasa. Waktu kita sekolah, kita menunggu dari TK ke SD. Dari SD ke SMP, dari SMP ke SMU, dari SMU ke perguruan tinggi. Selesai kuliah, kita menunggu lagi, menunggu untuk bekerja. Setelah bekerja, kita menunggu lagi untuk mendapatkan pasangan hidup dan menikah. Setelah menikah, kita menunggu untuk mendapatkan anak dan sebagainya. Kalau kita lihat perjalanan hidup kita seperti ini, seharusnya kita dapat mengembangkan sikap sabar di dalam kehidupan ini. Nah, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita untuk sabar dalam kesesakan. Pertanyaannya adalah, apakah kesesakan itu? Kesesakan itu, saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya kesempitan, kepicikan, kesukaran. Ini kesesakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesempitan, kepicikan, kesukaran. Menurut Alkitab, kesesakan itu artinya penganiayaan, penindasan, kesusahan, penderitaan. Ini disebut kesesakan, saudara. Waktu kita mengalami penganiayaan, itu sama dengan kita mengalami kesesakan. Waktu kita mengalami penindasan, itu sama kita mengalami kesesakan. Waktu kita mengalami kesusahan, itu sama kita mengalami kesesakan. Waktu kita mengalami penderitaan, kita sama mengalami kesesakan. Nah, firman Tuhan katakan, sabarlah dalam kesesakan. Apa sabar itu, saudara? Sabar itu artinya, saudara, tahan menghadapi cobaan. Waktu dia menghadapi pencobaan, dia tahan menghadapi pencobaan itu. Dia tidak lekas marah, dia tidak lekas putus asa, dia tidak lekas patah hati. Dia tahan menghadapi pencobaan itu, saudara. Sabar juga artinya adalah tabah. Nah, menurut Alkitab, sabar itu artinya menunggu waktu lama untuk menjadi panas atau mendidih. Maksudnya seperti ini, saudara.
Untuk orang memiliki kesabaran, dia perlu menunggu waktu lama. Menjadi panas atau menjadi mendidih itu sama, artinya menjadi sabar. Untuk seseorang menjadi sabar, dia perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan sabar itu. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, kita akan melihat 3 hal di dalamnya. Yang pertama adalah, apakah sabar dalam kesesakan itu? Lalu yang kedua, mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Yang ketiga, bagaimana kita dapat memiliki kesabaran itu? Kita akan lihat 3 ini, saudara. Yang pertama, apakah sabar dalam kesesakan itu? Saya memberikan hanya 3 jawaban saja, saudara. Sabar dalam kesesakan adalah ketika menghadapi kesesakan, kita tidak bersungut-sungut. Sabar dalam kesesakan, waktu kita mengalami kesesakan, penganiayaan, penderitaan, kesusahan dalam hidup kita, kita tidak bersungut-sungut. Kita tidak mengeluh, kita tidak mencomel, kita tidak menggerutu, saudara. Kita terima kesesakan itu di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, apakah sabar dalam kesesakan itu? Yang kedua adalah agar kita lebih lama lagi menikmati kesesakan tersebut. Sabar itu, saudara, tidak bisa didapat dengan instan. Dia perlu waktu. Itu sebabnya arti yang kedua sabar itu adalah agar kita lebih lama lagi menikmati kesesakan tersebut. Waktu kita lebih lama menikmati kesesakan tersebut, kita akan dapatkan yang namanya kesabaran itu. Ketiga, apakah sabar dalam kesesakan? Kita mau menunggu waktunya Tuhan untuk dinyatakan kepada kita. Orang yang sabar dalam kesesakan, dia mau menunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan untuk menolong dia menghadapi kesabaran itu. Arti lainnya adalah, saudara, kita tidak mengambil jalan pintas mengikuti kehendak kita sendiri. Kalau kita tidak sabar menghadapi kesesakan, saudara, kita tidak akan mau menunggu waktunya Tuhan. Kalau kita tidak sabar menghadapi kesesakan, kita akan mengambil jalan pintas, lalu kita mengikuti kehendak kita sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kepada kita hari ini, sabar dalam kesesakan. Kita lihat yang kedua, saudara. Mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Coba kita perhatikan lagi Roma pasal 12 ayat 12 ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di bagian B ayat 12 dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Ini firman Tuhan, saudara. Ini kebenaran. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 12 itu adalah kita disuruh sabar dalam kesesakan. Artinya, kenapa kita sabar dalam kesesakan? Karena firman Tuhan memerintahkan kita untuk sabar di dalam kesesakan. Bukan perintah manusia, saudara. Bukan perintah pendeta. Bukan perintah hamba-hamba Tuhan. Tapi perintah firman Tuhan untuk kita orang percaya sabar di dalam kesesakan. Coba kita melihat 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Saya bacakan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan,
ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dimulai dari ayat ini, engkau hai manusia Allah. Apa artinya manusia Allah ini saudara? Manusia Allah ini artinya orangnya Allah. Yang menjadi milik Allah. Yang dimaksud di sini adalah Timotius saudara. Dikatakan, hai engkau manusia Allah. Jauhilah semuanya itu. Lalu bagian diperhatikan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di sini ada perintah firman Tuhan untuk kita mengejar yang namanya kesabaran. Kata kejarlah di sana saudara, sama artinya tuntutlah kesabaran itu. Berusahalah untuk mendapatkan kesabaran itu. Nah, kenapa kita harus sabar dalam kesesakan? Karena firman Tuhan memerintahkan kepada kita. Lalu jawaban yang kedua, mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jawaban kedua, mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kata mencegah di situ saudara, dalam terjemahan lainnya ditulis dengan kata membatalkan. Kalau kita punya kesabaran di dalam hidup kita, pengkhotbah ini katakan kesabaran kita itu mencegah kita dari melakukan kesalahan-kesalahan besar. Kesabaran yang kita miliki dapat membatalkan kita untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan besar. Makanya perhatikan di sana, jika amarah penguasa menimpa engkau. Penguasa ini berbicara daripada pemimpin saudara, yang punya otoritas kepada kita. Nah, jika pemimpin itu yang punya otoritas marah kepada kita, pengkhotbah katakan, jangan tinggalkan tempatmu. Kenapa? Biar saja engkau berdiam di tempatmu. Nanti amarah pemimpinmu yang punya otoritas akan berdiam dengan sendirinya. Tetapi waktu engkau meninggalkan tempatmu, dia bisa melakukan sesuatu dalam hidupmu yang akhirnya engkau akan jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang lebih besar lagi. Jadi ini jawaban kedua saudara. Mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Yang ketiga, mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Yang ketiga, kesabaran melebihi seorang pahlawan. Coba kita lihat Amsal Sulaiman pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Perhatikan di sana. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Siapa pahlawan itu saudara? Orang yang berjasa. Siapa pahlawan itu? Seorang pejuang saudara. Pejuang yang berjasa bagi negara. Dia rela mengorbankan dirinya saudara. Untuk apa? Untuk membela bangsanya dan negaranya. Seorang pahlawan itu adalah seorang yang pemberani saudara. Tetapi ayat ini katakan, seseorang yang memiliki kesabaran, kesabaran itu melebihi seorang pahlawan. Kata melebihi itu artinya mengatasi saudara. Kata melebihi itu artinya lebih besar.
Kalau kita punya kesabaran dalam hidup kita, kesabaran kita tuh lebih besar daripada seorang pahlawan. Coba kita melihat kehidupan kita. Waktu kita mengalami kesesakan dalam hidup ini, mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan dan kesukaran. Apakah kita hadapi itu dengan kesabaran atau tidak? Saudara yang bisa menjawab. Waktu kita tertekan hidup kita, dapat tekanan yang begitu berat. Seperti hari-hari ini banyak orang mengalami kesesakan dalam hidupnya. Bisa enggak kita ngadapinya dengan satu kesabaran? Hanya saudara yang bisa menjawab. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita memiliki kesabaran, hingga kita mampu sabar dalam kesesakan, maka itu akan mencegah kesalahan-kesalahan yang lebih besar yang bisa kita lakukan. Kesabaran kita itu melebihi seorang pahlawan. Kita masuk yang ketiga, saudara. Bagaimana kita dapat memiliki kesabaran itu? Ada 3 cara, saudara, untuk kita dapat memiliki kesabaran. Hingga waktu kita memiliki kesabaran ini, kita bisa lakukan perintah Tuhan, sabar dalam kesesakan. Apa jawaban yang pertama untuk kita dapat memiliki kesabaran itu? Kita melihat dalam Roma pasal 12 ayat 12. Kembali kita akan baca ayat ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, perhatikan, dan bertekunlah dalam doa. Setelah yang kedua ditulis dalam ayat 12 ini, sabarlah dalam kesesakan. Yang ketiga dikatakan bertekunlah dalam doa. Kenapa setelah ada kata sabar dalam kesesakan, lalu dilanjutkan dengan bertekun di dalam doa? Karena ini cara pertama, saudara, untuk kita mendapatkan kesabaran, memiliki kesabaran dalam hidup kita, yaitu kita harus bertekun di dalam doa. Kata tekun, saudara, artinya rajin, keras hati, bersungguh-sungguh. Orang yang bertekun di dalam doa, dia akan rajin berdoa, saudara. Orang yang bertekun di dalam doa, dia akan bersungguh-sungguh dalam doanya. Nah, orang yang tekun itu, saudara, adalah orang yang tidak mendua hatinya. Orang yang tekun itu adalah orang yang fokus. Orang yang tekun itu adalah orang yang konsisten dengan apa yang dikerjakannya. Banyak alasan yang dibuat oleh orang percaya kenapa mereka tidak bisa berdoa. Karena mereka tidak punya waktu. Mereka tidak punya waktu. Kalau mereka banyak waktu, mereka bisa melakukan itu. Juga alasan-alasan yang dinyatakan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Mereka katakan mereka kurang waktu. Kurang hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sekarang coba kita lihat di masa-masa ini. Hampir setiap hari kita diberi waktu. Boleh dikatakan setiap hari itu seperti tanggal merah dalam hidup kita. Kita bisa buat apa saja, saudara, sebenarnya dalam masa-masa sekarang ini. Justru disinilah Tuhan ingin lihat
Waktumu yang banyak sekarang di rumah, apa yang kau gunakan di rumahmu? Apakah salah satu kegiatanmu engkau melakukan doa? Apakah engkau termasuk orang yang tekun di dalam doa? Kalau engkau termasuk orang yang tekun dalam doa, berarti engkau fokus, engkau konsisten untuk mengerjakan doa itu di dalam kehidupanmu. Nah, waktu kita bertekun di dalam doa, saudara, disitulah kita akan mendapatkan kesabaran dari Tuhan. Waktu kita memiliki kesabaran dan Tuhan izinkan datang kesesakan dalam hidup kita, kesesakan menimpa hidup kita, kita bisa hadapi kesesakan itu dengan kesabaran yang kita sudah dapat di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Doa itu sangat bermanfaat, saudara. Sangat penting buat kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi hari-hari ini, mari kita banyak berdoa, saudara. Jangan kita habiskan waktu kita dengan melakukan yang tidak berkenan, tidak berguna, saudara. Mari banyak membangun hubunganmu dengan Tuhan di dalam doa. Waktu engkau tekun dalam doamu, engkau akan dapatkan yang namanya kesabaran itu di dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudara, untuk kita memiliki kesabaran, 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ayat ini katakan kasih itu sabar. Kasih apa yang dimaksud di sana, saudara? Bukan kasih manusia. Kasih apa yang dimaksud? Kasih Tuhan, saudara. Korintus ini katakan kasih Tuhan itu yang pertama adalah sabar. Diawali kasih Tuhan itu dengan sabar. Artinya apa, saudara? Untuk kita memiliki kesabaran, kita harus mempunyai kasih Tuhan dalam hidup kita. Bukan kasih manusia, saudara. Kasih Tuhan itu kasih yang tiada batas. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang besar, saudara. Kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa. Dikatakan di sini, kasih Tuhan yang pertama adalah sabar. Kalau kita ingin mendapatkan kesabaran itu dalam hidup kita, milikilah kasih Tuhan dalam hidup ini, saudara. Kalau kita punya kasih Tuhan, saudara, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kasih. Kita mau sabar, menunggu, dan sebagainya, termasuk waktu Tuhan izinkan kesesakan menimpa kehidupan kita, kita bisa sabar, saudara. Karena kita punya kasih Tuhan dalam hidup kita. Bukan kasih manusia. Kalau kasih manusia sulit orang bisa melakukan kesabaran dalam hidupnya. Tapi kalau dia punya kasih Tuhan itulah yang akan membuat orang itu sabar. Dan dengan kesabaran yang dimiliki, dia bisa sabar menghadapi kesesakan dalam hidup ini. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, bagaimana kita dapat memiliki kesabaran? Kolose pasal 1 ayat 11. Saya bacakan. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bagaimana kita dapat menanggung kesabaran ini, saudara? Perhatikan bagian atasnya. Dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Cara ketiga untuk kita dapatkan kesabaran dalam hidup kita oleh kuasa kemuliaan Tuhan. Kuasa kemuliaan Tuhan ini tidak lain menunjuk kepada kuasa Roh Kudus.
Kuasa Roh Kudus dapat memberikan kesabaran dalam hidup seseorang. Kalau saudara perhatikan Kolose pasal 1 ayat 10 sampai 11 ini, dijelaskan di sana saudara, ada 3 hal yang membuat hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama ditulis di sana, memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Lalu yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Dan yang ketiga, dapat menanggung segala sesuatu dengan sabar. Rupanya saudara, kalau kita memiliki kesabaran dalam kesesakan, itu rupanya salah satu yang dapat membuat hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sabar dalam kesesakan. Ada orang namanya Sabar, saudara. Tanya sama orang itu, sabar enggak dia menghadapi kesesakan dalam hidup ini? Seharusnya yang namanya sabar itu saudara, dia mampu melakukan ini. Karena sabar itu salah satu yang membuat hidup orang itu layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dia tidak sabar, ganti saja namanya, saudara. Ganti saja namanya. Karena kalau kita sabar menghadapi kesesakan, hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, masa-masa sulit hari-hari ini, yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Mari belajar kita menghadapi semua itu dengan kesabaran. Percayalah saudara, kesabaran yang kita miliki di dalam menghadapi kesesakan, Tuhan nanti akan nyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Dia tahu batas kemampuan kita menanggung kesesakan hidup saudara. Dia tahu batas kemampuan kita. Dia tahu batas kekuatan yang kita miliki. Dan dia tidak akan izinkan melebihi kekuatan kita. Di saat kita tidak mampu lagi menghadapi kesesakan itu, pertolongan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita mau berdoa saudara. Saya mengundang Pendeta Gati Menrova berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kepada kami orang-orang yang percaya kepadamu. Ya, Yesus. Bahwa dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit hari-hari ini, masa-masa kesesakan yang sedang terjadi dialami oleh banyak orang. Ya, Yesus. Firman-Mu datang menguatkan kehidupan kami untuk kami tetap memiliki kesabaran di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami memiliki kesabaran, pada waktunya ada pertolongan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Baik kami yang ada di sini Tuhan, maupun jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, atau siapapun yang sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang mungkin saat ini belum memiliki kesabaran, tetapi firman-Mu memberikan jalan keluar bagi kami, bahwa kesabaran itu kami boleh memilikinya di dalam kehidupan kami. Ketika kami tekun di dalam doa, ketika kami memiliki kasih Tuhan dalam hidup kami, dan ketika kami memiliki kuasa Roh Kudus, itulah yang memberikan kami kesabaran di dalam hidup ini Tuhan. Sehingga masa-masa yang sulit dan masa-masa kesesakan ini kami boleh lewati di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini yang Kau tanamkan di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mempersiapkan diri kami untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan, layakkan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh mengalami kuasa dan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan perjamuan kudus ini ketika kami terima, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, dan kami siap menerima perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan.
Percayalah, Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia tahu apa yang kita bawa. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu sakit penyakit kita. Dia tahu masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dia mau menolong kita, saudara. Di tengah masalah kita, di tengah persoalan kita, Dia mau bersama dengan kita. Dia ingin nyatakan pertolongannya, jalan keluarnya dalam hidup kita. Di saat kita sakit, Dia akan nyatakan kesembuhannya buat kita. Di saat kita lemah, Dia akan nyatakan kekuatannya dalam hidup kita. Di saat kita menghadapi masalah, persoalan hidup, Dia akan nyatakan dengan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Apapun yang kau sedang hadapi hari-hari ini, percayalah, Tuhan tidak biarkan engkau sendiri. Tuhan tidak biarkan keluargamu menghadapi sendiri. Dia mau menolongmu, saudara. Dia mengasihimu. Kasih Tuhan itu kasih yang besar, saudara. Anaknya saja Dia korbankan. Apalagi yang lain. Datanglah dengan iman, saudara. Kau akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu. Pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Kita naikkan pujian, cintanya dan kasihnya. Nyanyilah sungguh-sungguh, saudara. Sambil kau buka mata rohanimu, pandang Dia yang begitu besar. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Cintanya, haleluya, 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 haleluya. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosa. Darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Saudara, bukan di tempat ini saja Dia ada. Di rumahmu Dia ada, saudara. Berikan hatimu bagi Dia, saudara. Pandang Yesusmu. Pandang salibnya, saudara. Lihat pengorbanannya yang besar. Dia rela mati di salib Golgota. Satu kematian yang sangat berat.
Kematian disamakan seperti orang-orang yang terkutuk. Penjahat-penjahat yang besar. Dia tidak bersalah, saudara. Dia tidak melakukan dosa. Tapi dia mau menggantikan dosa manusia. Termasuk dosaku dan dosamu, saudara. Darah yang tertumpah di salib Golgota, itu yang mengampuni dosamu dan dosaku. Tubuh yang terpecah-pecah di salib Golgota, itu yang jadi jaminan kesembuhan buat sakit kita, saudara. Salib Yesus menggantikan semua kesalahan kita, menggantikan semua sakit kita, menolong setiap masalah kita. Darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosa. Darah domba Allah. Nyanyilah sungguh-sungguh, saudara. Nyanyi dari hatimu. Haleluya. Kita pegang roti itu di tangan kanan kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita pegang air anggur di tangan kiri kita. Air anggur yang melambangkan darah Kristus. Kau lihat beban hidupmu, saudara. Engkau bawa masalahmu. Engkau bawa persoalanmu. Masalah pekerjaanmu, masalah rumah tanggamu, masalah bisnismu, saudara. Masalah apapun engkau bawa pagi hari ini. Katakan kepada Yesusmu, saudara. Yesus, ini masalahku. Ini beban hidupku, ini sakitku. Waktu engkau makan dan minum tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan lewat roti dan air anggur dengan imanmu, kau akan alami mujizat Tuhan dalam hidupmu, saudara. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup menolongmu hari ini, saudara. Haleluya. Dia Allah yang penuh dengan mujizat. Jangan hanya kita dengar mujizatnya, tapi kita alami dan dinikmati di dalam kehidupan kita. Imani yang kau bawa, saudara. Percayalah, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dengarkan baik-baik pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus dengan iman kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru ini dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum air anggur yang melambangkan darah Kristus dengan iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia, saudara. Kita mengucap syukur buat pertolongannya dalam hidup kita. Buat kuasanya dalam hidup kita. Kita bersyukur, saudara. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber penghibur kami Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Kina malam baturi atakan. Selesai ibadah ini, kami dapat pemulihan daripadamu. Kami dapatkan pertolongan daripadamu. Selesai ibadah ini Tuhan, masalah kami dapat jalan keluar. Sakit kami disembuhkan. Kelemahan kami diganti di kekuatan yang baru. Kina malam baturi. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Pendeta Lita Sondak berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Lewat ibadah kami pagi hari ini, kami percaya Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami beroleh sukacita yang baru di dalam hidup kami karena Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih buat perjamuan kudus yang kami percaya memberikan kemenangan, kekuatan, pemulihan dalam hidup kami. Bahkan kami terima mujizat di dalam kehidupan kami. Kami yang di sini, jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing, sama-sama kami memperoleh keajaiban-Mu, kekuatan yang daripadamu. Semua kami yang menikmati perjamuan kudus yang daripadamu, kami boleh beroleh kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, mau terus pakai dengan kekuatan dan urapan yang daripadamu Tuhan. Semua kami yang sudah beribadah pagi hari ini, kami percaya kami semua diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta ini ke dalam tangan-Mu. Kami tetap berdoa memohon belas kasihan Tuhan dinyatakan atas negeri kami tercinta ini. Kami mohon pemulihan yang daripadamu, pertobatan yang daripadamu, bahkan kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Memberkati semua Tuhan, pemimpin-pemimpin negeri kami ini Tuhan, dari pusat sampai kepada yang terendah Tuhan, pemimpin yang paling bawah sekalipun Tuhan menyertai. Bahkan Tuhan memberkati Tuhan para tenaga medis yang sekarang bekerja dengan sekuat tenaga mereka Tuhan, melakukan tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Tuhan tolong menyertai mereka, memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan, sehingga lewat kehidupan mereka Tuhan ada banyak pasien boleh mengalami kesembuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun semua pasien ini terbaring Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, menjamah mereka Tuhan, memulihkan mereka Tuhan, menyembuhkan mereka. Mereka memperoleh mujizat yang daripadamu Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada, semua kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan ini. Dan kami akan akhiri sebentar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya.
Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.